Selamat hari Minggu. Hai adik-adik sekolah minggu. Selamat datang di sekolah minggu online HKBP Perumnas Tangerang 20 Maret 2022. Yeay! Senang sekali kakak abang guru sekolah minggu dapat bersekutu kembali bersama adik-adik di sini, walaupun lewat YouTube. Adik-adik, di sini kakak bisa yakin kalian sudah berpakaian rapih dan sopan. Betul tidak? Kakak juga yakin di sini sudah pada menyiapkan Alkitabnya. Hebat. Kakak juga yakin adik-adik sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik. Paling penting, siapkan apa adik-adik? Yes, betul. Kita harus menyiapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Oke adik-adik, kakak mau nanya nih tentang kabar kalian. Kalian jawab dengan semangat ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wih, tapi ada yang masih kurang semangat deh kayaknya. Masih ada yang ngantuk atau suaranya masih pelan. Yuk lebih semangat lagi. Apa kabar adik-adik sekolah minggu HKBP Perumnas Tangerang? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, Kak Rena ingin mengajak adik-adik menyanyikan lagu yang akan membuat kita bergembira. Sudah siap adik-adik bernyanyi bersama Kak Rena dan Kak Puji? Oke adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh gembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 565,
Las rohaku memuji. Adik-adik mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuliskan hati dengan yakin berarti-Mu. Curahkanlah Tuhan, supaya kehidupan kami setia padamu. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 64 lagu Lihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bumiku Kebutuhan pada kita pada minggu ini yang tertulis lewat kitab ke-9 dalam Mazmur. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih pada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan kerabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk melakukan sesuai dengan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berkata kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum doa pengampunan dosa, mari kita bernyanyi dari lagu Dihapuskan Dosaku ayat 1 dan 4.
melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanlah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berdosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sebagai perhatian kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita membaca epistel, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Epistel pada Minggu Kuli hari ini tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati
kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di pengumuman minggu ini. Hari ini Kak Silvi mau memberikan 4 pengumuman. Tapi sebelumnya Kak Silvi mau dengar, apa kabarnya hari ini? Oke, sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Oke, terima kasih. Sekarang Kak Silvi mau membacakan pengumuman yang pertama. Pengumuman yang pertama, kami, kakak abang guru sekolah minggu, serta Pak Halado mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai 20 Maret 2022. Semoga adik-adik panjang umur, sehat selalu, dan semakin pintar. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman yang kedua, ini selalu diingatkan setiap minggunya. Apa itu? PHBS dan 5M. Ada yang tahu PHBS itu apa? Betul, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ada yang tahu juga 5M? Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Dilakukan ya adik-adik. Dan yang ketiga, adik-adik bisa melihat laporan persembahan yang tersedia ya. Dan jangan lupa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening di bawah ini. Oke, dan yang keempat, adik-adik setiap minggunya selalu foto-foto nggak kalau habis ibadah. Jangan lupa untuk mengirimkan foto adik-adik ke Instagram sekolah minggu ataupun ke grup orang tua sekolah minggu saat adik-adik beribadah. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi buku ini nomor 213, Dung Sonang Rohaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberi kami waktu untuk melayani Engkau melalui ibadah kami. Kiranya Tuhan memberikan kami roh-Mu dalam memimpin kami, sementara untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami diberikan pengetahuan, supaya kami mengerti akan isi firman-Mu, untuk boleh kami lakukan dalam hidup setiap hari. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu kembali dalam kebaktian kita pada Minggu Okuli. Adapun firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8, dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 13. Inang akan bacakan untuk kita, mari dengarkan bersama-sama. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengungkapkan atau menyaksikan bahwa kita percaya kepada Kristus dan mengimani Dia, semua orang termasuk dengan kita selalu diingatkan mengikut Yesus haruslah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati dalam artian bahwa seluruh kehidupan kita serahkan ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Tidak ada orang yang 50% menyerahkan hatinya kepada dunia, lalu 50% lagi baru diserahkan kepada Tuhan. Tidak, bukan dengan setengah hati, tapi dikatakan adalah sepenuh hati. Kalau ibaratnya sebuah lingkaran, berarti dia satu lingkaran penuh, bukan setengah, bukan 3/4, atau bukan pula 1/4, tapi dikatakan dengan sepenuh hati. Lalu dikatakan juga ketika mau mengikut atau percaya kepada Kristus, jangan percaya hanya karena Yesus itu, Kristus itu, Tuhan itu mampu melakukan karya-karya mukjizat. Kenapa dikatakan demikian? Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah berkenan menerima iman seseorang terhadap dirinya hanya karena mukjizat yang dia perbuat. Contohnya mukjizat apa? Misalnya ada orang lumpuh bisa kemudian dibuat jadi berjalan. Lalu ada orang yang tidak dapat melihat atau orang buta. Lalu oleh karena kuasa Tuhan, lalu dia bisa berubah menjadi melihat. Kemudian yang paling hebat adalah ketika Yesus punya mukjizat, karya, kuasa membangkitkan kembali yang sudah mati menjadi hidup. Nah, ada beberapa orang yang mengaku mereka percaya kepada Kristus karena mereka melihat bahwa Kristus itu punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin. Nah, hal itulah yang akan kita lihat dari teks khotbah kita pada hari ini. Dikatakan ada seseorang bernama Simon. Simon ini
dalam kisah Alkitab kita dikatakan adalah seorang ahli tukang sihir. Dia bisa melakukan apapun dengan ilmu sihir. Ibaratnya kalau di kehidupan sekarang layaknya seperti tukang sulap, ya, abrakadabra katanya, walaupun tidak pakai harus ngomong abrakadabra ya, atau simsalabim jadilah seperti ini langsung ada, tidak. Tapi dia mampu melakukan suatu peristiwa yang manusia biasa itu yang tidak punya keahlian sihir atau sulap mampu melakukan dan membuat hal itu menjadi terjadi. Otomatis ketika kita melihat seseorang mampu membuat sesuatu menjadi ada yang kita sendiri tidak bisa, pasti kita juga akan terkagum-kagum. Pasti kita akan memuji-muji dia, lalu mengatakan, oh iya, dia punya kuasa yang besar. Karena dia mampu membuat sesuatu yang saya sendiri tidak bisa membuatnya. Maka oleh karena kemampuan sihir daripada Simon, dikatakan, maka banyaklah orang yang mengikuti dia, yang memuji-muji dia. Nah, hingga di suatu saat, pamor atau ketenaran atau kehebatan yang dimiliki oleh Simon itu menjadi kalah. Oleh karena kehadiran Filipus yang notabene benar-benar berkuasa Allah di dalam dirinya. Kuasa yang bisa melakukan karya mukjizat sama seperti Yesus lakukan dalam beberapa kali peristiwa. Nah, ketika Simon mengetahui hal itu, maka dia memiliki keinginan supaya kuasa yang ada pada Filipus itu ada pada dirinya. Karena dia tidak pernah bisa berkata, cukuplah kuasa ini yang ada padaku. Dia haus akan kuasa, dia haus akan kemampuan untuk bisa melakukan hal yang sama sekali dia tidak bisa lakukan. Itu yang ditunjukkan oleh Filipus. Maka dikatakan ketika Filipus itu datang lalu melakukan tanda mukjizat, kemudian Simon mendengar, sontak dia bersama dengan orang-orang yang mengaku percaya pada kuasanya, ya, pada kuasa Simon, mereka datang berbondong-bondong menyerahkan dirinya kepada Filipus, lalu kemudian menerima atau meminta untuk dibaptis. Tapi adik-adik, ada hal yang perlu kita ketahui dalam penyerahan diri Simon kepada Filipus dalam hal ini, seperti yang Inang katakan tadi, ya. Karena kebesaran kuasa Allah, kuasa Tuhan itu bisa melakukan sebuah karya yang manusia manapun tidak sanggup melakukan, dan itu yang terjadi dalam pelayanan Filipus. Maka hal ini mendorong Simon untuk datang memberi dirinya kepada Filipus dengan satu tujuan, supaya dia bisa memperoleh kuasa sama seperti yang Filipus punya. Itu yang mau kita lihat kalau kita teruskan pembacaan di ayat berikut, ya. Kalau misalnya kalau Inang katakan pada ayat 9 sampai 13 itu seolah-olah memperlihatkan bahwa Simon itu benar-benar percaya, mengimani siapa itu Kristus. Padahal sesungguhnya Simon menyerahkan dirinya kepada Filipus hanya karena ingin mengambil kuasa itu supaya dia punya posisi yang sama seperti Filipus, mampu melakukan karya mukjizat oleh karena kuasa Roh Tuhan ada pada dirinya. Nah, ketika Filipus melihat ternyata niat Simon untuk mengimani Tuhan itu tidak benar, maka kemudian dia marah. Kenapa marah? Karena notabene jelas-jelas Tuhan itu sendiri pun tidak suka kepada orang yang licik, yang menipu atau yang bermuka dua, ya. Katanya mengikut atau mengimani Kristus, tapi sesungguhnya hatinya bertolak belakang karena ada sesuatu yang dia ambil. Jadi istilahnya kalau dibilang ada udang di balik bakwan, ya, ada udang di balik bakwan katanya. Ada maksud tersembunyi yang dia tunjukkan, yang dia simpan sebenarnya
ketika dia mengaku percaya kepada Tuhan. Nah, dari hal ini kita mau belajar bahwa kita diperingatkan juga sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Kepada kita diingatkan, ketika engkau mengaku percaya, maka percayalah dengan sepenuh hati. Jangan mengaku percaya kepada Kristus oleh karena mukjizatnya. Sebab bila suatu saat apa yang engkau minta tidak demikian terjadi di dalam hidupmu, maka bisa jadi kepercayaan kita itu akan luntur dan hilang secara pelan-pelan. Maka hari ini adik-adikku yang terkasih, kita mendapat satu pelajaran yang penting. Ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, maka percayalah dengan sepenuh hati. Ketika kita mengaku saya mengimani Kristus, sebagaimana yang selalu kita kumandangkan, ya, sebagaimana yang selalu kita kumandangkan, yang selalu kita saksikan, maka tunjukkanlah itu dengan segenap hati. Mengikut Yesus keputusanku, lanjut dikatakan kutak ingkar. Maka selagi adik-adik masih Tuhan berikan berkat-Nya melalui kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita, maka tunjukkanlah imanmu yang sejati kepada Dia Tuhan yang kita akui sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami memperoleh pelajaran penting dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau mengingatkan kami, bila kami mengaku mengikut Engkau, maka kami harus memberikan diri secara sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Roh-Mu senantiasa berdiam dalam hati dan pikiran kami, mengarahkan kami melakukan segala kesukaan di hadapan-Mu. Berkati kehidupan kami Tuhan dan juga orang tua kami. Demikian dengan abang kakak guru sekolah minggu, Amang Inang Parhalado, semua yang bertugas melayani di gereja-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati mereka. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik yang di rumah, kita bernyanyi dari buku ND nomor 792. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayang sehingga sayang pehon tangan mi Tuhan, pehon tua bogami, di portidian bain maaf Tuhan, habauran nalas niroha, tuna marsaku, tuna dangoli, gabe pangapuni. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayang sehingga sayang pehon tangan mi Tuhan, pehon tua gogami, di portibio bain maaf Tuhan, monang marolong dosa, di bain gogami, tahu musuhi si bolis pangantoi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayang sehingga sayang pehon tangan mi Tuhan, pehon tua gogami. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Kita sudah selesai ibadah online hari ini. Semoga kalian dapat terberkati oleh firman Tuhan dan juga oleh puji-pujian yang kita nyanyikan tadi. Adik-adik, ingat, jangan lupa absen ya. Caranya dengan mengirimkan foto atau video kalian saat ibadah tadi ke grup WhatsApp orang tua. Ketika mengirimkan ke WhatsApp, jangan lupa ketik nama, lengkap, dan juga kelas kalian. Oke, ditunggu ya adik-adik. Sama jangan lupa juga untuk upload atau post di Instagram. Dan mention atau tag @smhkbp Perumnas Tangerang. Oke. Terima kasih adik-adik buat hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.